Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kalkulus. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi integral tak tentu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari dan mentelaah materi yang terdapat pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menggunakan aturan integral tak tentu untuk menyelesaikan permasalahan matematis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan aturan integrasi untuk menyelesaikan permasalahan matematis dalam kehidupan sehari-hari juga. Untuk peta konsep pembelajaran kali ini, yaitu kita bab atau materi utama kita adalah aplikasi integral tak tentu. Kemudian nanti ada subbabnya, yaitu penyelesaian persamaan diferensial, kemudian penentuan persamaan kurva, dan yang ketiga menentukan gerak suatu benda. Oke, kita masuk ke penyelesaian persamaan diferensial. Integral tak tentu dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial yang peubahnya dapat dipisah dan persamaan diferensial linear tingkat 1. Bentuk dy per dx sama dengan 2x, dy per dx sama dengan min x per 2y, dan dy per dx plus 2xy sama dengan x merupakan persamaan diferensial yang solusinya dapat dicari dengan menggunakan integral tak tentu. Untuk lebih memahaminya, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Tentukan y, fungsi dari x, yang memenuhi persamaan diferensial berikut, yaitu dy per dx sama dengan x min 2xy. Penyelesaiannya, persamaan diferensial dy per dx sama dengan x min 2xy dapat diselesaikan dengan menggunakan metode peubah terpisah. Proses penyelesaiannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Dy per dx sama dengan min x dikalikan 2y min 1. Dy, ini dipindah ke sini ya, 2y min 1 ya, sama dengan min x dx ya. Ininya dipindah ke sini ya. Kemudian keduanya sama-sama kita integralkan. Integral dy per 2y min 1 sama dengan min integral x dx. Kemudian ini dirubah ke sini ya. Ini logaritma natural bilangan mutlak dari 2y min 1 sama dengan min x kuadrat plus c1. Nilai mutlak dari 2y min 1 sama dengan e pangkat min x kuadrat plus c1 sama dengan ce pangkat min x kuadrat. Y sama dengan 1/2 plus ce pangkat min x kuadrat. Selanjutnya contoh 2. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial y min 2 dx plus 2x min y dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut, maka langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menyajikan persamaan diferensial tersebut ke dalam bentuk lain. Nah, dari persamaan sebelumnya ini ya, nanti akan kita rubah menjadi bentuk lain. Y min 2 dx plus 2x min y dy sama dengan 0. Bisa kita rubah ya. Y min 2 dx per dy plus 2x min y sama dengan 0 ya. Jadi dy-nya nanti dirubah ke sini ya. Kemudian ya, karena ini kan dikalikan y min 2 ya.
Y min 2 dx per dy plus 2x sama dengan y, maka x aksen plus 2x per y min 2 sama dengan y per y min 2. Solusi umum dari persamaan diferensial x aksen plus pyx sama dengan x sama dengan qx adalah fix sama dengan integral fiq y dy plus c, di mana fi sama dengan e pangkat integral py dy. Jadi faktor integral dari persamaan diferensial tadi adalah fi sama dengan e pangkat integral 2 per y min 2 dy sama dengan e pangkat 2 log nilai mutlak dari y min 2 sama dengan e log nilai mutlak dari y min 2 kuadrat sama dengan y min 2 dikuadratkan. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah y min 2 kuadrat dikalikan x sama dengan integral y min 2 dikuadratkan dikalikan y per y min 2 dy plus c. Y min 2 kuadrat dikalikan x sama dengan integral dalam tanda kurung y kuadrat min 2y dy. Dalam tanda kurung y min 2 dikuadratkan dikalikan x sama dengan 1/3 y pangkat 3 min y kuadrat plus c. X sama dengan 1/3 y pangkat 3 min y pangkat 2 plus c per dalam tanda kurung y min 2 pangkat 2. Selanjutnya untuk aplikasi integral tak tentu penentuan persamaan kurva ya. Selain menggunakan integral tak tentu untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial yang sudah kita bahas sebelumnya, integral tak tentu juga dapat digunakan dalam menentukan persamaan kurva. Integral tak tentu dapat digunakan dalam menentukan persamaan kurva jika diketahui koefisien arah atau gradien dy per dx dan sebuah titik misalkan q, x, y melalui kurva tersebut. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, koefisien arah dari sebuah kurva yang melalui titik q 3,5 adalah dy per dx sama dengan 3x min 5. Maka tentukan persamaan kurvanya. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. dy per dx sama dengan 3x min 5 dapat dituliskan menjadi dy sama dengan 3x min 5 dx. Integral dy sama dengan integral dalam tanda kurung 3x min 5 tutup kurung dx. Y sama dengan 3/2x kuadrat min 5x plus c. Kurva melalui titik Q 3,5, maka 5 sama dengan 3/2 dikalikan kurung buka 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 5 kurung buka 3 kurung tutup plus C. C sama dengan 5 min 22/2 plus 15. C sama dengan 13/2. Jadi, persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan 3/2 dikalikan X pangkat 2 min 5X plus 13/2 yang merupakan persamaan parabola. Lanjut ke contoh 2. Turunan kedua dari suatu kurva adalah d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 3x min 5. Kurva tersebut melalui titik Q 3,5 dan titik tersebut tegak lurus dengan garis X plus 2Y sama dengan 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kurvanya. Penyelesaiannya berikut. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 3x min 5. Integral D kuadrat Y per dx sama dengan integral kurung buka 3x min 5 kurung tutup dx. dy per dx sama dengan 3/2x kuadrat min 5x plus c. Koefisien dari garis x plus 2y min 5 sama dengan 0 adalah
Y sama dengan min 1/2 kurung buka X min 5 kurung tutup. Jadi koefisien arahnya M sama dengan min 1/2. Karena garis tegak lurus dengan kurva, maka koefisiennya menjadi M sama dengan dy per dx sama dengan 1/2. Kurvanya melalui Q 3,5 sehingga jika disubstitusikan ke persamaan dy per dx sama dengan 3/2 x kuadrat min 5x plus c akan menjadi 1/2 sama dengan 3/2 dalam tanda kurung 3 dikuadratkan min kurung buka 3 kurung tutup plus c. C sama dengan 1/2 dikurangi 27/2 plus 15. C sama dengan 1 min 27/30/2. Maka C-nya sama dengan 2. Dy per dx sama dengan 3/2 dikalikan x kuadrat min 5x plus 2. Persamaan ini harus kita integralkan sekali lagi untuk mendapatkan persamaan kurvanya. Integral dy sama dengan integral kurung buka 3/2 x kuadrat min 5x plus 2 kurung tutup dx. Y sama dengan 3/6 dikalikan x pangkat 3 min 5/2 dikalikan x pangkat 2 plus 2x plus c. Selanjutnya substitusikan Q 3,5 ya, pada titik 3,5 maksudnya, ke persamaan Y sama dengan, nah ini ya, ke persamaan ini ya, Y sama dengan 3/6 x pangkat 3 min 5/2 x pangkat 2 plus 2x plus c, dan akan diperoleh angka-angka ini ya. Jadi nanti ini dari persamaan ini ya, kemudian x-nya itu dimasukkan ke sini. Jadi nanti nilai x-nya dirubah menjadi 3 dan nilai y-nya dirubah menjadi 5 ya. Jadi y-nya dimasukkan ke sini ya. Karena yang akan kita cari adalah c-nya. C sama dengan 5 dikurangi 27/6 plus 45/6 min 6. Maka C sama dengan 30 min 27/45 min 36/6. C-nya sama dengan 2. Jadi persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan 3/6 x pangkat 3 min 5/2 x pangkat 2 plus 2x plus 2. Selanjutnya, subbab berikutnya adalah menentukan gerak suatu benda. Sebuah benda bergerak lurus dari satu titik ke suatu titik akan memiliki jarak yang dinyatakan dengan S dan waktu tempuh T. Maka, kecepatan benda tersebut dapat kita tentukan dengan menggunakan konsep integral tak tentu. Seperti yang kita ketahui pada pembelajaran fisika, persamaan kecepatan sebuah benda yang bergerak dengan jarak S dan waktu tempuh T yaitu V sama dengan F aksen T sama dengan ds per dt. Selain kecepatan, kita juga mengenal istilah percepatan dalam gerak suatu benda. Persamaan percepatan sebuah benda yang bergerak dengan jarak S dan waktu tempuh T yaitu A sama dengan F double aksen T ya, sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat. Untuk lebih memahami konsep integral tak tentu dalam menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Contoh 1. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan dalam persamaan V sama dengan 5T pangkat 3 plus 7T kuadrat plus 9M M per detik ya. Ini satuannya ya. Tentukan jarak yang ditempuh jika waktu tempuhnya adalah 10 detik, 20 detik ya. Maksudnya yang ditanyakan adalah jika 10 detik itu nanti jarak tempuhnya berapa, dan jika 20 detik itu nanti jarak tempuhnya atau jarak yang ditempuhnya nanti berapa ya. Penyelesaian. Kecepatan dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 5T pangkat 3 plus 7T kuadrat plus 9M per detik. Ingat,
Di awal sudah kita nyatakan bahwa V sama dengan F aksen T sama dengan ds per dt aksen. Maka persamaan kecepatan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan F aksen T sama dengan ds per dt sama dengan 5T pangkat 3 plus 7T kuadrat plus 9 ya. Lanjut, ds sama dengan 5T pangkat 3 plus 7T kuadrat plus 9 kurung tutup dt. Integral ds sama dengan integral kurung buka 5T pangkat 3 plus 7T kuadrat plus 9 kurung tutup dt. S nya sama dengan 5/4 T pangkat 4 plus 7 per 3 T pangkat 3 plus 9T plus C. Ini adalah persamaan jarak yang sudah kita peroleh. Untuk menentukan berapa jarak yang telah ditempuh, maka kita mensubstitusikan waktu yang telah ditentukan, yaitu T sama dengan 10 detik dan T sama dengan 20 detik ya, karena kita akan mengukur jarak yang akan ditempuh pada T sama dengan 10 detik dan T sama dengan 20 detik. Pada saat keadaan awal, kendaraan bergerak dengan kecepatan awal T sama dengan 0 dan S sama dengan 0, dan sehingga C atau percepatannya sama dengan 0 juga ya. Untuk T sama dengan 10 detik, maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan 5/4 kurung buka 10 kurung tutup pangkat 4 plus 7 per 3 kurung buka 10 kurung tutup 10 pangkat 3 plus 9 kurung buka 10 kurung tutup plus 10. S sama dengan ini dihitung ya, menjadi misalnya di sini 12.500 ya hasil hitungannya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya perhitungannya tidak cocok, silahkan silahkan dikoreksi ya melalui saluran komunikasi yang ada. 7 per 3 menghasilkan 2333,33 plus 10. Kemudian ini dihitung ya, sehingga S didapatkan 14.923,33 meter ya. Ini berarti dalam waktu yang 10 detik akan menempuh jarak sekitar 14.000 meter. Sedangkan untuk T 20 detik, maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan 5/4 kurung buka 20 kurung tutup pangkat 4 plus 7 per 3 kurung buka 20 kurung tutup pangkat 3 plus 9 kurung buka 20 plus 0. S sama dengan, ini hasil hitungannya ya, 1, 2, 3, ini berarti 200.000. Kemudian yang ini adalah 18.666,67, sedangkan yang ini adalah 180. Sehingga keseluruhannya kalau kita total menjadi sekitar 218.846,6 meter ya. Jadi keduanya ini ya, pada T sama dengan 10 dan T sama dengan 20 sudah berhasil kita hitung ya, yaitu sekitar 14.000. Yang satunya adalah 218.000 ya. Bedanya sangat jauh sekali karena ini merupakan percepatan ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Misalnya Fakih membawa sebuah bola untuk permainan bola kaki. Bola tersebut ditendang oleh Fakih dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Karena lapangannya bola memiliki rumput ya, maka bola yang menggelinding tersebut mengalami perlambatan sebesar 2 meter per detik. Tentukan berapa jarak tempuh bola tersebut pada waktu dan pada waktu berapa lama bola tersebut akan berhenti. Jadi kalau yang tadi mengalami percepatan, sedangkan yang ini mengalami perlambatan. Rumus yang digunakan sama, namun perlambatan ini kan bisa kita katakan sebagai percepatan negatif ya. Maka nanti kita hanya akan mengganti percepatannya menjadi negatif. Di bagian awal pembahasan sudah dinyatakan bahwa persamaan untuk percepatan adalah A sama dengan F double aksen T sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat. Oke, karena di soal diketahui bola menggelinding mengalami perlambatan, maka A sama dengan dV per dt sama dengan min 2. dV sama dengan min 2 dt. Kemudian kita integralkan, integral dV sama dengan integral min 2 dt.
V sama dengan min 2T plus C. Karena kecepatan awal adalah V sama dengan 15 meter per detik, maka T sama dengan 0. Jadi T sama dengan maksudnya kan waktu itu ya, bolanya sudah tidak jalan lagi ya, sudah berhenti lah ya. Pergerakannya maksudnya adalah sudah tidak gerak lagi, dia sudah berhenti ya. Jadi persamaan ini ya, kecepatannya juga sudah tidak bergerak lagi ya. Maka 10 ya, pada kecepatan 10 sama dengan min 2 ya, T-nya kan dimasukkan 0 ya, plus C ya. C sama dengan, jadinya di sini kan 10 ya, karena kan min 2 dikalikan 0 kan 0 ya. Kemudian ini substitusikan nilai C tersebut ke persamaan ya. V sama dengan min 2T plus 10 ya. V sama dengan ds per dt sama dengan min 2T plus 10. ds sama dengan min 2T plus 10 dt. Integral ds sama dengan integral dalam tanda kurung atau kurung buka di sini sorry ya. Kurung buka min 2T plus 10 kurung tutup dt. S sama dengan T kuadrat plus 10T plus C. Jika T sama dengan 0, maka S sama dengan 0 juga, sehingga C sama dengan 0. Jadi S sama dengan min T kuadrat plus 10T plus 10. S sama dengan min T kuadrat plus 10T. Karena bola mengalami perlambatan, maka bola akan berhenti dengan kecepatan benda V sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 2T kuadrat plus 10 dan T sama dengan 5 detik. Bola akan berhenti pada waktu 5 detik dengan jarak tempuh yaitu S sama dengan min 5 dikuadratkan plus 10 dikalikan 5 sama dengan 75 meter ya. Karena ini kalau dikuadratkan juga akan menghasilkan nilai positif ya, yaitu nilai positif 25, kemudian ini akan mendapatkan nilai 50 sehingga didapatkan 75 meter. Baik, demikian yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.